Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perselisihan kecil, mulai dari yang kecil bahkan bisa menjadi besar, karena berbeda pandangan, berbeda pilihan bisa menjadi pemicu terhadap kericuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib serta pendengar radio di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang senantiasa kepada kita. Selawat beserta salam juga kita sampaikan ke haribaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang membawa kita, yang membekali kita ilmu pengetahuan agama, ilmu pengetahuan yang dapat membawa kebahagiaan kita mulai di dunia sampai ke akhirat kelak. Juga kepada para sahabat yang telah sama-sama berjuang bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama tabi'in, tabi'in, dan ulama-ulama yang melanjutkan kemudian hingga akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak lama lagi akan menghadapi satu pesta demokrasi besar, yaitu pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, wali kota, di mana para jamaah yang dimuliakan Allah biasanya berkaitan dengan pemilu ini, baik pemilu presiden ataupun pemilu setingkat daerah, pada tingkat daerah, itu pasti akan terjadi perbedaan-perbedaan antara satu dan lainnya. Mengapa terjadi perbedaan? Karena berbeda pandangan, berbeda cara berfikir, berbeda cara pandang, sehingga membuat kita sebagai warga berbeda pilihan kita, yang sesungguhnya para jamaah sekalian, perbedaan pilihan itu bukan suatu persoalan, karena itu hak demokrasi. Tidak ada seorang pun yang berhak secara undang-undang memaksa orang lain untuk memilih pilihannya. Beda kalau sekedar memberikan pandangan, tetapi tidak berhak memaksa. Kalau berhak memaksa, nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan itu akan hilang, dan itu menjadi tidak fair dalam sebuah pemilu. Oleh karena itu para jamaah sekalian, karena sangat berpeluang terjadinya perbedaan pandangan, perbedaan pilihan,
itu biasanya diikuti oleh perselisihan kecil, mulai dari yang kecil bahkan bisa menjadi besar. Karena berbeda pandangan, berbeda pilihan bisa menjadi pemicu terhadap kericuhan, ya. Dari kecil-kecilan bisa menjadi besar. Dan seperti yang sangat sering kita saksikan setiap terjadinya pesta demokrasi ini, perbedaan itu bukan saja terjadi antara satu kelompok dengan kelompok lain, satu partai dengan partai lain, satu orang dengan orang lain, tetapi perbedaan tersebut bisa terjadi dalam satu keluarga kita. Enggak usah keluarga besar, keluarga kecil pun antara suami istri bisa saja terjadi perbedaan pilihan nanti pada saat pelaksanaan pemilu. Antara suami istri, antara adik, abang dan kakak, dengan paman, dengan pakwa, abwa dan lain sebagainya. Dari selama ini hubungan komunikasi kita rukun dan damai, tidak ada persoalan, sejuk, tidak ada sesuatu yang membuat tersinggung antara satu dan lainnya. Tetapi dengan adanya pesta yang seharusnya pesta demokrasi bebas dan rahasia ini, membuat hubungan komunikasi antara sesama warga, antara adik kakak, antara istri dan suami, ini menjadi sesuatu yang kadang-kadang tidak kita inginkan. Memang ada sebahagian masyarakat, para jamaah sekalian, mereka cuek dengan pesta demokrasi ini. Mereka sudah bosan. Mereka tidak terlalu memikirkan persoalan pemilu ini, dengan alasan, untuk apa kita pikir, kita tetap begini-begini saja. Kenapa harus kita repot-repot orang yang menduduki jabatan? Tapi kita tetap begini aja, nggak ada perubahan apapun. Bahkan kita sudah berupaya sekuat tenaga memberikan pilihan kepada orang yang kita inginkan, tapi ternyata juga tidak terjadi perubahan. Ini skeptis ini, pandangan yang pesimis ini sebenarnya tidak perlu terjadi, para jamaah sekalian. Karena paling tidak ketika kita menjatuhkan pilihan pada seseorang yang secara bebas dan rahasia, artinya kita sudah berupaya memilih pemimpin kita. Cuma karena kita tidak boleh saling memaksa orang sesuai dengan pilihan kita, nah, itu Allah yang akan menentukan. Pada saat kita menentukan seseorang, menjatuhkan pilihan kepada seseorang, kebetulan tidak terpilih, nah itu bukan urusan kita lagi, tapi kita sudah berupaya memberikan hak pilihan kita. Sering persoalan ini ditanyakan kepada para ulama, tokoh cendekiawan, pakar Islam, bagaimana hukum golput, artinya tidak memberikan hak suara. Ulama-ulama yang mengkaji persoalan ini di abad-abad modern ini memberikan fatwa bahwa hukum memilih golput, artinya tidak mau memberikan pilihan pada saat pemilu, itu dikatakan oleh sebagian ulama yang saya kaji, itu hukumnya berdosa. Karena memberikan pilihan pada saat pemilu itu ditamsilkan dengan orang memberikan kesaksian. Memberikan kesaksian oleh orang yang cakap, yang layak untuk memberikan kesaksian, itu hukumnya wajib. Jadi oleh ulama-ulama sekarang itu
dikiaskan antara memberikan kesaksian dengan memberikan hak suara. Jadi oleh karena itu, orang yang tidak mau ataupun menghindar untuk tidak memberikan hak suara, menurut fatwa sebahagian ulama, ini hukumnya bisa membawa kepada dosa, karena kita ingin memisah dari orang banyak. Kita tidak mau melakukan bai'at. Dalam bahasa agama, memberikan hak suara itu membai'at seorang imam. Jadi kita tidak perlu terlalu pesimis pada saat yang kita pilih tidak terpilih, karena berbeda-beda pandangan, dan itu tidak perlu menjadi persoalan yang sampai membuat perpecahan di kalangan umat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam sangat mementingkan persatuan. Islam sangat mementingkan kerukunan dan kedamaian di antara umatnya. Kita selaku umat Nabi Muhammad perlu merujuk kepada tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau sangat menjaga supaya tidak terjadi perbedaan-perbedaan pandangan yang runcing di kalangan umat sehingga bisa membawa kepada perpecahan. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hal selalu menjaga, mengantisipasi supaya di antara umat Islam ini tidak pernah terjadi sesuatu celah yang dengan celah itu bisa membawa kepada perpecahan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bentuk-bentuk yang diajarkan Rasulullah untuk tetap menjaga persatuan dan untuk mencegah pertikaian di antara umatnya. Ini kita bisa merujuk paling tidak kepada dua hadis yang kita coba bahas pada malam hari ini, di mana dalam dua hadis ini, yang pertama merujuk kepada asar para sahabat, artinya bagaimana sahabat senantiasa menjaga agar tidak terjadi pertikaian di kalangan umat. Sebuah hadis dari Abdurrahman ibnu Yazid, beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, beliau mengatakan, qala shalla Utsman bin Affan bimina arba'an, faqala Abdullah, shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini wa ma'a Abi Bakrin rak'ataini wa ma'a Umar rak'ataini wa ma'a Utsman sadran min imaratihi thumma atammaha. Kata Abdurrahman bin Yazid, Utsman bin Affan ketika beliau berada di Mina dalam rangka pelaksanaan ibadah haji, beliau melaksanakan salat 4 rakaat. Artinya salat ini berbicara tentang salat antara tamam, sempurna, ataupun mengqasar. Jadi Abdurrahman bin Yazid ingin menceritakan bahwa Utsman yang pada waktu itu sebagai khalifah umat Islam, ketika beliau di Mina, artinya dalam keadaan musafir, beliau walaupun musafir tetap melaksanakan salat 4 rakaat. Salat duhur, salat asar, salat isya, tetap beliau melaksanakan 4 rakaat. Lalu pada saat mendengar pernyataan ini, Abdullah ibnu Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah yang ahli fikih, beliau mengatakan, Shallaitu ma'an Nabi, saya pernah melaksanakan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina ini 2 rakaat. Bersama Abu Bakar juga 2 rakaat.
bersama Umar juga 2 rakaat, dan bersama Utsman pun yang sekarang menjadi khalifah kita, saya pernah salat bersama beliau juga 4 rakaat. Ya, sadaran min imaratihi, yaitu pada awal-awal pemerintahan Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan walaupun sekarang beliau memilih melaksanakan salat secara tamam, secara sempurna 4 rakaat, tapi pada masa-masa awal pemerintahan beliau juga salat 2 rakaat pada saat sampai di Mina, artinya dalam konteks musafir melaksanakan ibadah haji. Thumma atamaha, baru kemudian beliau menyempurnakannya, termasuk sekarang seperti yang Anda sampaikan, kata Ibnu Mas'ud, bahwa Utsman bin Affan melaksanakan salatnya 4 rakaat. Kemudian Abu Muawiyah mengatakan, "Tsumma tafarraqat bikumut turuq." Ya, artinya pada masa-masa awal itu tidak ada persoalan. Salat 4 rakaat, 2 rakaat itu tidak ada persoalan. Melaksanakan salat secara tamam, melaksanakan salat secara kasar, tidak ada persoalan. Tapi setelah itu terjadilah perpecahan, perbedaan yang dapat membawa keributan di kalangan umat. Falawadittu, kata beliau, dan sungguh aku berkeinginan, anna li min 4 raka'ataini mutaqabbalataini. Kata Abu Muawiyah, ya, saya berkeinginan sekali bahwa salat 2 rakaat di antara 4 itu kiranya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia cenderung juga melaksanakan 2 rakaat, melaksanakan qasar dalam perjalanan ataupun pada saat beliau berada di Mina. Kemudian Al-A'mash, salah seorang tabi'in, mengatakan, Muawiyah bin Qurrah meriwayatkan dari para gurunya an asyakhihi anna Abdullah shalla arba'an. Ya, jadi Abdullah pada waktu itu sebenarnya walaupun dia menceritakan pengalaman bersama Rasulullah, bersama sahabat Abu Bakar, bersama Umar, beliau melaksanakan salat 2 rakaat, tetapi karena sekarang yang menjadi khalifah, yang menjadi pemimpin umat adalah Utsman, dan Utsman memilih melaksanakan tamam 4 rakaat, maka beliau pun melaksanakan 4 rakaat. Lalu faqila lahu, ditanyakan orang kepada Abdullah ibnu Mas'ud ini, wahai Abdullah, aibda ala Utsman, tadi engkau mencela Utsman. Kenapa dikatakan mencela Utsman? Karena pada riwayat yang lain, Abdullah ibnu Mas'ud ini pada saat mendengar Utsman melaksanakan salat 4 rakaat, beliau melakukan istirja. Arti istirja mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi begitu Abdullah ibnu Mas'ud mendengar Utsman sebagai khalifah pada waktu itu tidak mengikuti cara salat Nabi dengan mengkasar, tapi beliau melaksanakan secara tamam, berbeda dengan Nabi, berbeda dengan Abu Bakar, dan berbeda dengan Umar. Tapi kenapa engkau wahai Ibnu Mas'ud setelah mengetahui perbedaan antara engkau dengan Utsman, tapi engkau tetap melaksanakan 4 rakaat?
aibta ala Utsman. Thumma sallaita arba'an, tapi akhirnya engkau juga ikut bersama Utsman. Utsman yang menjadi imam, engkau juga ikut menjadi makmum. Padahal kalau memang tidak setuju dengan pilihan Utsman, kan bisa saja engkau melaksanakan salat 2 rakaat. Kemudian apa dijawab oleh Abdullah ibnu Mas'ud? Beliau mengatakan, pada riwayat lain malah ada yang mengatakan kepada beliau, wahai Abdullah, izinkan saya biar saya sampaikan hal ini kepada Utsman, bahwa Rasulullah salat 2 rakaat, Abu Bakar salat 2 rakaat, Umar salat 2 rakaat. Biar saya sampaikan. Nah, dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, qala Ibnu Mas'ud, al khilafu syarrun, bahwa menampakkan perbedaan dalam hal-hal seperti ini itu jelek sekali. Orang ramai sudah mengikuti imam kita. Utsman itu apalah dibandingkan dengan saya. Beliau lebih tahu tentang diri Rasulullah. Beliau lebih tahu tentang hadis-hadis Rasulullah. Sedangkan saya jauh ilmunya dengan beliau. Jadi oleh karena itu, beliau sebagai pemimpin kita sekarang, beliau sebagai khalifah dan imam sekaligus pada saat melaksanakan salat jamaah, maka kalau kita ributkan persoalan ini, saya tampilkan sesuatu yang berbeda, itu al-khilafu syarrun. Berbeda dalam hal seperti ini jelek sekali. Akan terjadi keributan di dalam masjid, akan terjadi kericuhan di dalam masyarakat, seolah-olah umat Islam ini memang suka sekali membuat keributan. Jadi oleh karena itu, wahai sahabat-sahabatku, kita diam saja, karena beliau lebih ahli. Saya tetap ikut beliau, walaupun saya secara prinsip, secara pribadi mungkin berbeda pilihan, tapi saya tidak mau mengadakan keributan dalam persoalan ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama memberikan komentar terhadap hadis atau peristiwa ini, peristiwa yang terjadi antara Abdullah ibnu Mas'ud dengan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Dikatakan oleh para ulama bahwa peristiwa ini mengajarkan kita supaya dalam hal-hal yang berpeluang terjadinya perbedaan, yang ada pandangan-pandangan yang berbeda, yang diberikan toleransi oleh Rasulullah, oleh agama kita, itu tidak boleh kita paksa orang lain agar sama dengan kita. Ketika Abu Bakar Rasulullah melaksanakan sesuatu, tetapi Utsman bin Affan tidak mungkin melaksanakan bid'ah, mengada-ngada terhadap syariat ini. Pasti Utsman mengetahui, lebih tahu dari tahunya saya. Jadi oleh karena itu, kita ikuti saja beliau dalam hal-hal seperti ini, supaya tidak terjadi keributan dan kekacauan di dalam masjid, juga di luar masjid akan terjadi gesek menggesek, sehingga terjadilah perpecahan di kalangan umat manusia. Demikian lebih kurang diberikan pembahasan komentar oleh para ulama terhadap kisah yang kita bacakan tadi, yaitu antara Utsman ibnu Affan dengan Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud selain sebagai seorang ulama hadis, dia juga sebagai seorang ahli fikih, seorang ahli fikih yang sangat bijak, yang sangat paham, yang selalu mengantisipasi, ya, mengadakan sadduz zari'ah, mencegah supaya tidak terjadi pertikaian di kalangan umat. Tidak perlu mempertentangkan sesuatu yang memang berpeluang terjadinya perbedaan di kalangan dari dalil-dalil agama. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah
an Aisyah qalat, dari Aisyah beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil jadri. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, saya bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-jadar. Jadar di sini yang dimaksudkan adalah batu Hijir Ismail, ya, Hijir Ismail yang ada di Baitullah. Jadi kalau kita melihat sejarah pembangunan Ka'bah pada masa Nabi Ibrahim dulu dengan Nabi Ismail, Hijir Ismail itu sebenarnya terletak di dalam Ka'bah, ya, tetapi pada masa Islam dibawakan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hijir Ismail itu tidak seutuhnya lagi di dalam Ka'bah, separuhnya di luar Ka'bah, separuhnya lagi di dalam Ka'bah. Sehingga Aisyah bertanya kepada baginda Rasulullah, wahai Rasulullah, beliau bertanya, aminal bait, apakah Hijir Ismail ini bahagian dari Baitullah atau dia memang di luar Baitullah? Kenapa beliau bertanya? Ya karena separuh ke dalam Baitullah Ka'bah, separuh lagi di luar. Tanggung, kalau di luar kenapa enggak di luar, atau kalau di dalam kenapa enggak di dalam. Jadi ada sesuatu yang aneh ketika dilihat oleh Aisyah. Pada saat Aisyah bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah ketika itu menjawab, na'am, betul, ini bahagian dari Baitullah. Dulu wahai Aisyah, Hijir Ismail ini memang terletak di dalam Baitullah. Pada saat Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama ananda beliau Nabi Ismail, itu letak Hijir itu memang persis di dalam Ka'bah. Tetapi kemudian terjadi banjir bandang, banjir besar sebelum diutus Nabi menjadi Rasul. Oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu tidak sanggup lagi, ya, pada saat merehab, merenovasi Ka'bah, tidak sanggup lagi memasukkan Hijir ke dalam Ka'bah. Jadi sehingga ditanyakan kepada baginda Rasulullah, beliau memberikan alasan seperti itu. Jadi karena nggak sanggup dimasukkan lagi, sudahlah, sebahagian nampak dilihat di luar Ka'bah, sebahagian di dalam Ka'bah. Sehingga pada saat Aisyah mau masuk ke dalam Ka'bah untuk melaksanakan salat sunat di dalam Ka'bah, dan pada waktu itu agak kesulitan masuk ke dalam Ka'bah, kata Rasulullah, kamu wahai Aisyah, kalau mau melaksanakan salat 2 rakaat di dalam Ka'bah lalu kamu tidak bisa masuk, salat saja di Hijir ini yang sebahagiannya nampak di luar Ka'bah. Enggak apa-apa, itu sama hukumnya dengan melaksanakan salat di dalam Ka'bah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah baginda Rasulullah memberikan jawaban bahwa Hijir itu memang bahagian dari Ka'bah, lalu Aisyah bertanya lagi kepada Rasulullah, falima lam yudkhiluhu fil bait, kenapa wahai Rasulullah tidak dimasukkan saja ke dalam Ka'bah kalau memang itu bahagian dari Ka'bah? Qala, lalu Rasulullah menjawab, inna qaumaki qassarat bihimun nafaqah, wahai Aisyah, kaummu dulu itu tidak cukup biaya pada saat mengadakan renovasi, enggak cukup biaya untuk memasukkan kembali batu Hijir yang sudah bergeser ke luar Ka'bah untuk dimasukkan kembali dalam Ka'bah, tidak sanggup lagi. Qultu, lalu Aisyah bertanya lagi, fama sya'nu babihi murtafi'an, lalu Aisyah melihat rupanya pintu Ka'bah itu berbeda dengan pintu rumah. Yang namanya pintu biasa letaknya di lantai, ya, bukanya dari letaknya di lantai sehingga orang bisa mudah masuk. Tapi yang namanya pintu seperti jendela di atas,
Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, fama sya'nu babihi murtafi'an, mengapa pintu Ka'bah itu kok di atas letak pintu Ka'bah? Sesuatu yang tidak logis. Maunya yang namanya pintu itu di bawah biar orang bisa keluar masuk di sana. Nabi menjawab pada waktu itu, qala fa'ala dzalika qaumuki liyudkhilu man sya'u wa yamna'u man sya'u. Kata baginda Rasulullah, mereka dulu ya melakukan seperti itu dengan maksud supaya Ka'bah itu tidak bebas untuk semua orang. Liyudkhilu man sya'u, supaya ke dalam Ka'bah itu bisa masuk orang yang mereka inginkan saja. Wa yamna'u man sya'u, dan mereka melarang orang yang tidak mereka inginkan masuk ke dalam Ka'bah. Jadi ada dua pertanyaan dari Aisyah ini. Yang pertama, hijir Ismail kenapa di luar Ka'bah? Yang kedua, pintu Ka'bah kenapa tinggi, tidak rendah supaya mudah keluar masuk? Lalu Rasulullah memberikan jawaban, kalau hijir Ismail tidak dimasukkan lagi ke dalam Ka'bah, kenapa? Karena nggak cukup dana pada waktu itu. Kemudian pintu Ka'bah kenapa di atas? Rasulullah memberikan jawaban supaya pintu Ka'bah itu tidak bebas dimasuki oleh setiap orang. Bagi mereka yang bisa masuk ya masuk, bagi yang tidak, yang dilarang ya tidak boleh masuk. Lalu baginda Rasulullah ya dengan cukup santun mengatakan, walaula anna qaumaki hadisun ahduhum fil jahiliyah fa akhafu an tunkira qulubuhum la nadartu an udkhilal jadra fil bait. Kata baginda Rasulullah untuk memberikan penjelasan kepada Aisyah, wahai Aisyah, sekiranya kaummu atau umat Islam sekarang bukan baru saja meninggalkan era jahiliyah, artinya belum cukup pengalaman, belum cukup ilmu tentang keislaman, dan sekiranya saya tidak khawatir akan diingkari oleh hati-hati umat Islam saat sekarang diingkari oleh hati-hati umat Islam saat sekarang, sungguh aku akan memasukkan hijir tadi yang separuhnya berada di luar, sungguh saya akan memasukkan ke dalam supaya kembali pada posisi semula pada saat Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah untuk pertama sekali. Itu posisi yang paling ideal seharusnya, tapi saya tidak melakukan itu, kata Rasulullah SAW. Kemudian beliau juga mengatakan, selain saya akan memasukkan hijir itu ke dalam Ka'bah, juga wa an ulziqa babahu bil ard, juga aku akan menurunkan pintu Ka'bah yang seharusnya tinggi itu akan saya turunkan ke bawah biar sama seperti pintu rumah biasa. Tapi aku tidak melakukan, kata baginda Rasulullah, aku tidak mau melakukan itu karena umat sekarang belum bisa menerima kalau saya lakukan seperti itu. Mereka akan merasa keberatan karena mereka belum paham. Bahkan mereka nanti akan mengatakan Muhammad sudah mengotak-atik Ka'bah. Dari masa Nabi Ibrahim sudah dibangun seperti itu, tapi kok diotak-atik lagi oleh baginda Rasulullah. Jadi saya mencegah supaya tidak terjadi pemikiran-pemikiran yang membebankan umat Islam, pemikiran-pemikiran yang mengingkari perbuatan tersebut. Aku menahan diri, kata baginda Rasulullah. Sudahlah, biar begitu saja, daripada ketika saya masukkan hijir ke dalam Ka'bah
ketika saya turunkan pintu Ka'bah ke bawah terjadi keributan di kalangan umat, lebih baik saya menahan diri, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal idealnya memang pada masa Nabi Ibrahim pada saat dibangun pertama itu memang letaknya di dalam. Tapi ternyata Rasulullah menahan diri, artinya mungkin walaupun itu yang paling ideal, tapi Rasulullah tidak memaksa diri untuk mencegah agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ketika terjadi kesalahpahaman di kalangan masyarakat, di kalangan umat, itu akan menumbuhkan bintik-bintik perselisihan. Bintik-bintik perselisihan itu akan membawa kepada pertikaian, kericuhan di kalangan umat manusia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis ini diambillah kesimpulan oleh para ulama bahwa kesimpulan yang sangat menarik dari hadis ini adalah pentingnya stabilitas umat, menghindari fitnah dan menjaga persatuan lebih diutamakan daripada memaksakan sesuatu yang benar tetapi berpotensi memecah belah umat. Jadi apa yang diinginkan oleh Rasulullah itu benar, ya, artinya mengembalikan Hijr pada posisi saat Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Itulah sesungguhnya, itu yang benar. Tetapi Rasulullah walaupun itu benar menahan diri demi mencegah agar tidak terjadi pertikaian, perselisihan, perbedaan pandangan di kalangan umat Islam, itu yang lebih berbahaya lagi. Jadi selama itu memang dibolehkan, saya tetap menahan diri, tidak memaksa untuk dimasukkan kembali ke dalam Ka'bah. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, ini dua pelajaran penting yang sangat tepat untuk kita jadikan panduan dan rujukan bagi kita dalam mencegah terjadinya pertikaian di kalangan umat Islam. Jangan hanya gara-gara kehendak pribadi saja kita memaksa diri membuat marah sama orang lain. Ini tuntutan agama sendiri diabaikan oleh Rasulullah, walaupun itu yang lebih benar. Tapi demi menjaga tidak terjadi perpecahan, beliau tetap bersabar. Itu ya perpecahan yang sangat berbahaya bagi umat Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah, jangan melakukan perpecahan, apalagi sebatas pemilihan pemilu kita tetap bercerai-berai, bertikai, sesuatu yang sangat tidak logis. Persoalan agama pun Nabi menahan diri, para sahabat menahan diri untuk tidak terjadi pertikaian di kalangan umat. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, marilah kita menjaga diri kita masing-masing supaya perbedaan pandangan dalam memilih pemimpin jangan sampai membuat kita menjadi pecah sesama umat. Ini saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.